Perintah berikutnya offset. Shortcut O, fungsi mengcopy objek dan menempatkan objek duplikatnya pada jarak tertentu. Kita ketik O pada keyboard, kemudian enter. Kita isi jarak yang ingin kita buat. Misalkan di sini saya isi 20. Enter, kemudian kita klik pada objek, kemudian kita drag pada arah yang ingin kita tentukan. Klik pada layar, kemudian klik enter. Kemudian perintah offset, kemudian perintah move. Shortcut M, fungsi memindahkan objek. Kita pilih objek yang ingin kita pindahkan, kemudian kita ketik M, enter, kita klik pada objek, kemudian arahkan objek ke posisi yang kita inginkan. Perintah berikutnya erase atau delete. Shortcut E, fungsi menghapus objek. Kita pilih objeknya, kemudian kita ketik E, enter. Perintah berikutnya pen. Shortcut P, fungsi mengubah posisi objek. Kita ketik P pada keyboard, kemudian enter. Kemudian kita klik pada layar untuk mengubah posisi objek. Kemudian perintah zoom. Shortcut Z, fungsi memperbesar dan memperkecil view objek. Kita ketik Z, kemudian enter. Berikutnya, polyline edit. Shortcut PE, fungsi mengedit segmen polyline. Kita ketik PE. Sebagai contoh, di sini saya akan mencontohkan polyline edit dengan perintah close. Setelah kita ketik PE, kemudian kita klik pada objek. Perintah pertama yaitu close. Untuk menutup bagian ini. Kemudian kita klik pada perintah close. Jika sudah selesai, kita klik enter. Maka, objek polyline tadi yang awalnya terbuka sudah menjadi tertutup. Ada beberapa perintah untuk shortcut PE. Perintah berikutnya, kita klik pada objek. Jika tadi perintah close, kemudian perintah berikutnya join. Sebagai contoh, di sini kita buat objeknya terlebih dahulu. Nah, pada bagian polyline ini dengan bagian lengkungan itu tidak menyatu. Kita gunakan perintah PE. Kita klik pada objek, kemudian kita pilih join.
kemudian enter. Di sini, bagian lengkungan dan garis horizontal ini sudah menyatu. Kemudian kita lanjutkan dengan perintah PE, klik pada objek, kemudian kita pilih width atau menebalkan garis. Kita tentukan jumlah yang ingin kita tebalkan. Misalkan 20, kita klik enter. Untuk perintah berikutnya, kalian bisa mencoba sendiri. Setelah perintah polyline edit, kemudian lanjut ke perintah stretch. Shortcut S atau stretch fungsi mengubah ukuran objek. Ketik S pada keyboard, kemudian klik enter. Kita blok objeknya, kemudian kita klik enter. Kita klik pada bagian sudut objek. Kemudian kita tentukan panjang garis yang ingin kita tambahkan. Misalkan 50. Kita klik enter. Berikutnya circle, shortcut C, fungsi membuat lingkaran. Ketik C pada keyboard, kemudian klik enter. Kemudian kita ketik angka sesuai keinginan kalian. Berikutnya rectangle, shortcut REC atau rect, fungsi membuat kotak. Ketik REC, kemudian enter. Klik pada layar, kemudian tentukan besar kotaknya. Sebagai contoh, saya ketik 100, klik koma, kemudian kita ketik 100 lagi. Klik enter. Kemudian ada perintah ortogonal. Shortcut F8 membuat crosshair bergerak pada sumbu X dan Y saja. Misalkan kita ingin membuat garis, ketik L, kemudian kita klik pada layar. Jika ortogonal tidak aktif, maka garis ini akan bebas kita arahkan kemana saja. Klik F8, maka ortogonalnya tidak aktif, atau kita bisa lihat di bagian ini. Selain menggunakan shortcut, kita juga bisa klik di bagian ini. Jika aktif, maka dia akan berwarna. Kemudian perintah object snap, shortcut F3, fungsi meletakkan posisi objek pada titik yang telah ditentukan. Misalkan kita ingin menambahkan garis pada bagian kotak ini. Jika objek snap-nya aktif, maka ada titik yang sudah ditentukan. Misalkan endpoint ada berwarna hijau, kemudian midpoint, kemudian endpoint. Jika objek snap-nya tidak aktif, kita klik F3, maka tidak ada titik yang ditentukan. Kita juga bisa klik di bagian ini.
Ini tandanya objek snapnya aktif. Maka ada titik-titik yang sudah ditentukan. Kemudian perintah divide. Shortcut div, fungsi membagi garis menjadi beberapa segmen. Misalkan di sini ada garis, kemudian kita ingin membagi garis ini menjadi 3 segmen atau 4 segmen, terserah kalian. Kita ketik div, kemudian enter, kita klik pada objeknya atau pada garis, kemudian kita isikan segmen yang kita inginkan, misalkan 4. Klik enter. Maka di sini akan terbagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kalau ingin 5, kita juga bisa tambahkan div, enter, kemudian klik objek, kita tambahkan 5, enter. Jika titik-titik ini tidak muncul, kalian bisa setting terlebih dahulu dengan mengetik bdp type. Nah, biasanya hanya ada titik, maka tandanya tidak kelihatan. Kita coba yang titik ini, kemudian klik OK. Nah, pada bagian ini divide-nya sebenarnya sudah ada, tetapi tidak terdeteksi. Kemudian kita atur lagi. Kita pilih lambang supaya lebih jelas. Misalkan lambang ini. Kita klik OK. Di sini garisnya sudah terbagi menjadi 5 segmen. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ada perintah extrude. Shortcut EXT, fungsi mengubah objek 2D menjadi 3D. Misalkan kita ada objek berbentuk 2D, kita buat objeknya terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan perintah EXT. Kita klik pada objek, kemudian klik enter. Kita tarik ke atas dan kita tentukan tinggi kotak yang kita inginkan. Misalkan di sini 2. Klik enter.